Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memenuhi panggilan Komnas HAM pada hari ini. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan aduan dugaan pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan atau TWK. Aduan tersebut diterima Komnas HAM dari 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK dan dibebas tugaskan dari pimpinan KPK. Pihak KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam rangka mengklarifikasi dugaan pelanggaran HAM pada TWK syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Kehadiran ini merupakan pemanggilan kedua lantaran sebelumnya pada Selasa lalu pimpinan KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan tribunnews.com. Ada Ilham Rian di sana. Halo Ilham, selamat sore. Selamat sore Nila. Ilham, bisa dijelaskan untuk situasi pada saat perwakilan dari KPK ini mendatangi panggilan dari Komnas HAM seperti apa? Panggilan Komnas HAM berlangsung selama kurang lebih dari jam 10 pagi dan baru selesai hampir kurang lebih mau jam 4. Siapa saja dari KPK yang menghadiri pemeriksaan ini? Yang datang cuma Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, padahal Komnas HAM itu mengundang semua pimpinan beserta sekjen. Tapi Gufron menjelaskan bahwa kenapa hanya dia sendiri yang datang, karena KPK itu bersifat kolektif kolegial. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini, apakah sudah ada hasil yang bisa diungkapkan dalam pemeriksaan tersebut, Ilham? Sejauh ini, apa yang dicari Komnas HAM belum sepenuhnya terpenuhi karena Komnas HAM sendiri masih meminta 4 pimpinan KPK-nya untuk datang karena keterangan yang ingin didapat Komnas HAM itu bersifat individual, bukan hanya dari satu orang pimpinan. Lalu untuk menindaklanjuti pimpinan KPK yang memang belum sepenuhnya hadir dalam pemeriksaan kali ini, apakah Komnas HAM langsung akan melakukan pemanggilan kedua? Apakah sudah ada jadwal lanjutan yang diberikan dari Komnas HAM? Komnas HAM sendiri tidak memberikan jadwal pasti, tapi Komnas HAM berharap akhir bulan Juni kasus polemik soal TWK ini sudah selesai. Untuk itu 4 pimpinan lainnya diharapkan datang dengan sendirinya gitu. Baik, terima kasih banyak Ilham Rian, wartawan tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan hadir di Kota Tepian dalam rangka pelantikan pengurus DPW PAN Kaltim periode 2020-2025. Setelah pelantikan pengurus dilanjutkan dengan Rakanwil 1 PAN Kaltim. Mengenakan jaket berwarna biru dan peci hitam, Zulkifli Hasan masuk menuju ballroom Hotel Bumi Senior. Pelantikan pengurus dilakukan di hotel tersebut. Dalam acara itu rencananya juga dikabarkan hadir sekitar 13 perwakilan dari tingkat DPP. Bahkan anak Amin Rais Ahmad Mumtaz Rais juga diperkirakan hadir dalam acara tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltim ada Hanifan Ma'ruf di sana. Halo Hanifan. Ya, halo, Ila. Hanifan, bisa dijelaskan target apa yang ingin dicapai oleh Ketua DPW PAN Kaltim yang baru setelah dilantik? Ya, siang tadi, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Tengah, telah diadakan pelantikan pengurus DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Sigit Wibowo selaku Ketua DPW PAN Kaltim yang baru. Dan dari sambutannya, Sigit Wibowo memaparkan bahwa targetnya untuk PAN Provinsi Kaltim sendiri untuk dapat segera menyiapkan diri menghadapi pemilu 2024 agar mendapatkan peluang lebih besar untuk mendukung kadernya di Pilkada 2024. Hanifan, kemudian untuk agenda dari PAN Kaltim dalam waktu dekat pasca adanya pelantikan pengurus ini seperti apa? Iya, untuk
Sigit Wibowo sendiri selaku Ketua DPW PAN Provinsi Kaltim yang baru menyampaikan ke depannya pihaknya akan segera membentuk formatur dan juga musyawarah cabang yang ada di DPD masing-masing perwakilan di kabupaten kota, dan juga akan menyiapkan kader-kadernya melalui pelatihan dan juga melalui musyawarah yang ada untuk menyiapkan diri sebagai calon legislatif untuk pemilu 2024. Ini kan dalam acara tersebut Zulkifli Hasan selaku Ketua DPP PAN juga hadir dan juga melantik begitu ya. Adakah pesan yang mungkin disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada pengurus DPW PAN Kaltim yang baru saja dilantik? Iya, kurang lebih ada dua pesan utama dari Zulkifli Hasan untuk kader Partai Amanat Nasional di Provinsi Kalimantan Timur, terutama pengurus DPW yang baru, adalah yang pertama untuk fokus dalam membantu menangani pandemi COVID-19 yang menurutnya saat ini sedang mengalami peningkatan kembali. Kemudian bagi Zulkifli Hasan sendiri mengharapkan agar kader-kader Partai Amanat Nasional di Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan penjaringan dengan baik untuk persiapan pemilu 2024 dan agar tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan Timur dapat juga terjaring sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih banyak Hanifan Ma'ruf melaporkan terkait pelantikan pengurus DPW PAN Kaltim periode 2020-2025. Hanifan, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gadis ber-KTP Kabupaten Sragen dilaporkan terjun dari jembatan Kaliran Sungai Bengawan Solo pada Kamis 17 Juni 2021. Lokasi terjunnya gadis tersebut berada di kawasan Jembatan Besar Ring Road, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Dari identitas wanita tersebut, sosoknya merupakan warga dusun Gumantar Desa Panggadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Di lokasi kejadian, warga juga menemukan barang-barang milik yang bersangkutan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Solo, ada Fristin di sana. Halo, selamat sore Fristin. Selamat sore Nila. Fristin, bisa dijelaskan untuk kronologi kejadian hingga terungkap adanya seorang wanita yang nekat melompat seperti apa? Baik, dari pengakuan dari Kapolsek Pondok Rejo itu S. Widiatmoko, dari hasil olah TKP di lapangan menyatakan bahwa dari saksi adanya korban atau diketahui membawa sepeda motor dari arah barat menuju ke jembatan Mojosongo itu di Ring Road, dan akan tetapi saat berhenti dia langsung lepas helm dan jaket dan tiba-tiba langsung meloncat. Dari situlah kesaksian dari warga dilaporkan ke pihak kepolisian bersama dengan relawan yang ada mencari keberadaan sosok gadis tersebut, sehingga sampai pukul 11.30 tadi telah ditemukannya sosok wanita tersebut dengan keadaan selamat di daerah Gondang Rejo. Untuk identitas dari wanita tersebut apakah sudah diketahui? Untuk sampai sekarang identitas sudah diketahui, akan tetapi dari pihak kepolisian juga melakukan pendampingan secara menyerata terhadap korban, mengingat pada hari ini ataupun tadi korban sempat syok dan masih lemah, tidak bisa dilakukan keterangan secara mendetail apakah benar KTP yang ditemukan di lokasi benar milik dari korban yang terjatuh ataupun yang ditemukan oleh warga setempat. Baik, Fristin, ini kan juga beredar informasi bahwa wanita tersebut, sang wanita melakukan aksi bunuh diri begitu. Apakah memang seperti itu atau terjatuh atau seperti apa informasi dari pihak kepolisian? Untuk sampai sekarang pihak kepolisian masih belum bisa memastikan ataupun motif dari gadis itu tersendiri, mengingat dari kesaksian warga bahwa benar adanya gadis yang loncat dari jembatan, tapi belum diketahui apakah dia terpeleset atau berniat untuk bunuh diri. Untuk saat ini, Fristin, apakah dari keluarga wanita tersebut, keluarga korban sudah menemui yang bersangkutan dan juga mendampingi korban? Setelah adanya kabar dari gadis itu terjatuh ataupun loncat dari jembatan, pihak keluarga sudah dihubungi pihak
kepolisian dan langsung datang ke lokasi. Setelah datang di lokasi mendapatkan kabar adanya penemuan seorang gadis itu sendiri, barulah pihak keluarga menuju lokasi penemuan. Namun saat di lokasi penemuan, korban sudah dibawa ke puskesmas terdekat, tepatnya di Gundang Rejo. Saat dilakukannya pemeriksaan, pihak kedokteran dan juga dari arahan kepolisian dan saran dari keluarga dirujuk ke Kota Solo, tepatnya di Rumah Sakit Wan, Dr. Wan di Kandang Sapi Solo. Dan untuk keadaannya dari pihak keluarga ataupun kepolisian menyatakan bahwa keadaan saat ini sudah membaik, akan tetapi belum bisa dilakukan keterangan ataupun meminta keterangan terhadap motif ataupun tujuan korban jatuh atau loncat dari jembatan itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Christine atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Gedung isolasi yang ditempati puluhan santri Al-Quraniyah Majalengka terpapar COVID-19, diisi oleh sebanyak 58 orang, saudara. Padahal gedung yang dinamakan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB milik Dinas Pendidikan itu hanya berkapasitas 22 ruangan. Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi BPB di Kabupaten Majalengka mengatakan, hal ini dilakukan karena hasil tracing masih ditemukan adanya santri yang terpapar virus corona. Saat ini jumlahnya bertambah 11 orang dari sebelumnya, sebanyak 47 santri. Untuk dapat menampung semua santri yang terpapar tersebut, pihaknya memberlakukan satu ruangan diisi 2 hingga 3 orang. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto di sana. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore Mbak Nila. Eki, bisa dijelaskan kenapa akhirnya Satgas COVID-19 Kabupaten tetap memaksa menampung seluruh santri yang terpapar COVID-19 di satu tempat dengan jumlah ruangan yang terbatas ini? Ya, baik. Menurut informasi yang saya terima, kenapa Satgas COVID Kabupaten masih melakukan keterpaksaan untuk menampung seluruh santri yang berjumlah 58 orang di gedung SKB. Hal itu dilakukan karena belum adanya tempat alternatif bagi pasien yang lain jika nanti kembali adanya temuan kasus COVID. Namun tadi informasi yang saya dapatkan, Bupati Majalengka Karna Sobay mengatakan bahwa pihaknya atau Satgas Covid Kabupaten sudah
sudah melakukan peninjauan di salah satu tempat, yakni di gedung GGM. Gedung GGM sendiri nantinya berkapasitas lebih dari yang saat ini yang berjumlah 22 ruangan. Nah, secara teknis meskipun demikian Satgas atau petugas sendiri tidak semena-mena untuk menampung seluruh pasien. Jadi teknisnya bagi pasien yang tidak bergejala akan ditempatkan satu ruangan, namun tidak ditempatkan bagi yang bergejala atau yang lainnya. Demikian, Mbak. Untuk Satgas COVID-19 sendiri, apakah sudah memiliki alternatif lokasi isolasi jika nantinya masih ada lonjakan kasus COVID-19 di sana? Ya, Bupati Majalengka tadi siang sudah saya konfirmasi bahwa ada beberapa tempat yang tadi saya sebutkan, selain di GGM ada juga di Balai Ikan yang berada di Kelurahan Babakan Jawa. Namun saat ini mereka Satgas COVID belum bisa menggunakan karena masih membutuhkan beberapa persiapan, diantaranya salah satunya itu anggaran. Demikian. Eki, selanjutnya apa saja untuk pasien COVID-19? Hal-hal apa, kegiatan apa yang dilakukan mereka selama masa isolasi di tengah keterbatasan ruangan begitu ya? Apakah kebutuhan gizi mereka juga terjamin dengan baik? Ya, petugas sendiri untuk menjamin para pasien ini menaikkan imun atau memperbaiki gizinya, tentunya petugas memberi makan dan tambahan gizi sebanyak 3 kali sehari. Nah, selain itu petugas juga melakukan beberapa bimbingan untuk menaikkan imun seperti olahraga, istirahat yang cukup, dan selalu memberi imbauan-imbauan agar tidak selalu berkeliuran atau secara bebas begitu. Petugas juga terus melakukan sosialisasi agar yang mana bahwa nanti jika para santri tersebut bisa segera mematuhi, maka bisa dipastikan itu bisa segera pulang, tentunya dengan hasil tes PCR selanjutnya jika hasilnya negatif. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon. Selamat bertugas kembali. Siap, sama-sama Mbak Nila. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan juga Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota Bogor Bima Arya, dan juga sejumlah pejabat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Bogor. Presiden Joko Widodo tiba sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, melalui pintu utama Stasiun Bogor, kemudian masuk melalui tapping Kiatin Stasiun Bogor menuju lokasi vaksin. Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Kota Bogor termasuk wilayah aglomerasi penyangga ibu kota DKI Jakarta yang interaksi dan mobilitasnya tinggi. Untuk itu vaksinasi dilakukan untuk melindungi mereka dari COVID-19. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya. Ada wartawan Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian di sana. Halo, selamat sore Lingga. Ya, Nila, sore. Lingga, bisa dijelaskan untuk pelaksanaan vaksinasi massal yang pagi tadi ditinjau Presiden Joko Widodo seperti apa? Ya, Nila, pagi tadi Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi, kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor melakukan peninjauan vaksinasi massal. Vaksinasi massal di Stasiun Bogor ini merupakan hari pertama. Sebelumnya, para peserta ini mengikuti pendaftaran terlebih dahulu yang sudah dibuka oleh pihak PT KAI dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Selanjutnya mereka diberi undangan dan pagi tadi mereka melaksanakan vaksinasi penyuntikan dosis pertama di Stasiun Bogor. Pelaksanaannya terpantau cukup lancar. Tadi diawali dengan masyarakat melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian masuk di meja screening, kemudian langsung melakukan penyuntikan vaksinasi. Tadi juga Presiden Joko Widodo sempat berbincang dengan beberapa peserta vaksin dan petugas kesehatan yang melakukan vaksin. Seperti itu, Mila. Lingga, kemudian untuk jumlah dosis vaksin, dari mana lokasi vaksin yang digunakan dalam vaksinasi massal kali ini? Ya, Nila, jumlah dosis vaksin massal yang
diberikan hari ini sekitar 1.500 dosis vaksin. Artinya ada sekitar 350 orang yang akan divaksin karena mereka akan melaksanakan 2 kali penyuntikan seperti itu. Vaksin tersebut merupakan alokasi vaksin dari Kementerian Kesehatan yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor, kemudian diberikan kepada para penumpang kereta rel listrik jurusan Jakarta Bogor dan sebagainya, seperti itu. Dari peninjauan yang kemudian telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah petinggi juga begitu ya, apa arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan apa tanggapan dari Wali Kota Bogor sendiri terkait hal-hal dan juga arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi? Ya inilah Presiden Joko Widodo mengharapkan adanya percepatan vaksinasi massal yang dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia, terutama lokasi-lokasi daerah yang berada di kawasan aglomerasi yang merupakan menjadi satu klaster seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Kabupaten Bogor, seperti itu. Tadi juga Wali Kota Bogor menanggapi bahwa pihaknya siap bersedia karena saat ini Kota Bogor sudah melakukan vaksinasi massal setiap hari di beberapa tempat. Hal itu juga yang nantinya akan ditargetkan secepat mungkin sehingga pada bulan Agustus nanti pelaksanaan vaksinasi massal sudah optimal gitu, sudah berjalan maksimal seperti itu. Target lanjutan seperti apa terkait vaksinasi yang akan dilakukan di Kota Bogor, Lingga? Ya tadi Wali Kota Bogor berharap adanya alokasi vaksin yang lebih gitu untuk Kota Bogor karena dari target yang sudah ditentukan pihaknya juga masih kekurangan vaksin, artinya pemerintah Kota Bogor terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar mendapat alokasi vaksin lebih banyak sehingga banyak warga Kota Bogor dan mereka yang beraktivitas di luar kota juga yang merupakan warga Bogor bisa divaksin agar bisa terlindung dari penyebaran COVID-19 seperti itu nih. Tadi saudara Lingga juga telah melakukan wawancara dengan Wali Kota Bogor. Berikut liputannya untuk Anda. Teman-teman. Mbak, mungkin bisa dijelaskan Pak tadi pelaksanaan vaksinasi yang dijalankan. Jadi hari ini Presiden meninjau pemberian vaksin kepada pengguna kereta api, ada juga petugas yang terkait dengan layanan kereta api, ada komunitas ya, jumlahnya total 1.500 yang akan dilakukan dalam waktu 2 hari. Ini adalah orang-orang yang sehari-hari menggunakan layanan kereta api. Presiden menekankan tadi kepada Pak Menteri Kesehatan agar diprioritaskan 2 hal ya. Yang pertama adalah pengguna layanan transportasi, baik kereta, bis dan lain-lain ya, karena inilah yang sangat rawan, sangat riskan untuk terpapar ya pengguna transportasi lintas wilayah. Yang kedua, Presiden juga meminta Pak Menteri untuk secara khusus memperhatikan wilayah penyangga ibu kota Jakarta ya, karena Jakarta sekarang sedang tinggi dan terintegrasi dengan wilayah sekitarnya termasuk Bogor. Nah, Presiden menanyakan kepada saya tadi angka capaian vaksin di Kota Bogor. Ya, saya sampaikan dari target sekitar 760.000 keseluruhan. Nah, saat ini sudah sekitar 126.000 yang diberikan vaksin sampai kedua, atau kira-kira 17% dari target. Ini di atas rata-rata nasional yang 11%. Sebenarnya dari pemerintah ya, Pemkot juga Bogor, jadi membuat sentra vaksin untuk pengguna jasa komuter lain. Tapi di sini juga tadi ada terlibat masyarakat umum yang di sekitar stasiun, karena bagaimanapun komuter ini adalah aktif bekerja, sehingga mereka memang kami sangat berterima kasih sekali dengan meningkatnya jumlah volume penumpang juga, artinya aktivitas bertambah, sehingga vaksin ini adalah menjadi salah satu harapan juga buat mereka. Bu, itu apa namanya, kalau yang vaksinnya menyediakan dari kota atau KKI, Pemkot semuanya ya? Kalau vaksin kan semuanya memang dari pemerintah ya, dan itu wajib kepada warga yang sudah dihimbau ya. Jadi kami memfasilitasi itu dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk pengguna jasa komuter lain. Pendaftaran sendiri ada pendaftaran khusus? Iya, ini memang kami berkoordinasi dengan Dinkes, kemudian kemarin juga kita beberapa menghubungi masyarakat sekitar, kemudian juga ada yang sudah mendaftarkan ke Dinkes. Iya, jadi kita ada fasilitas untuk tempat ya, gitu. Namun untuk penumpang juga yang belum vaksin boleh datang, kita ada 1.500 2 hari ini ya. Jadi dari hari ini sampai besok ada
1.500 pertama ini. Iya. Itu Sementara itu kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Presiden Joko Widodo resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura dan juga Ma'mun Amir di Istana Kepresidenan Jakarta. Adapun Rusdi Masturi dan juga Ma'mun Amir menang melalui pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 lalu. Pasangan nomor urut 2 itu mengungguli pesaingnya Hidayat Lamakarate dan juga Bartolomeus Tandigala. Pasca dilantik, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi mengatakan dirinya dan Wakil Gubernur Ma'mun Amir akan langsung fokus bekerja. Keduanya mengatakan penanganan pandemi dan dampak bencana alam akan menjadi fokus tugas keduanya dalam waktu dekat ini. Rusdi juga berharap agar amanah memimpin Sulawesi Tengah dapat selalu dijaga olehnya dan juga sang wakil. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dan juga kondisi kediaman Gubernur terpilih tersebut, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Palu, ada Nur Saleha di sana. Halo Nur Saleha. Ya, halo Nila. Nur Saleha, bisa dijelaskan untuk kondisi terkini dari kediaman Gubernur terpilih Sulteng pasca pelantikan ini seperti apa? Ya, kondisi saat ini di kediaman Gubernur Sulteng sedang diadakannya latihan untuk penyambutan Gubernur yang akan dikabarkan akan tiba besok pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, di kediaman ini juga sudah ada berdiri tenda-tenda yang akan ditempati oleh tamu-tamu undangan dan juga sudah ada 20 karangan bunga yang masih ada di dalam area gedung rumah Rusdi Mastura ini, dan itu akan bertambah lagi. Diperkirakan sebentar juga akan ada datang 10 karangan bunga yang diberikan kepada Rusdi Mastura. Baik. Saleha, untuk kesiapan apa saja yang berdasarkan pantauan Anda di lapangan yang memang sudah ada di kediaman Gubernur terpilih ini? Ya, sekarang ini pantauan sekarang ini sedang dilakukan persiapan menyambut adat Kaili, yaitu adat Kaili, yaitu halo? Iya. Ya. Ya. Kesiapannya menyambut kedatangan gubernur akan memakai adat Kaili yang pada ruang tengah dari kantor dari gedung rumah gubernur itu ada povia adat. Yang ya povia adat, tempat duduk itu disebut Gadera Ponturo, yang artinya tempat duduk untuk raja atau pemimpin Sulawesi Tengah atau tidak orang spesial yang ada di Sulawesi Tengah. Dan itu nanti akan diduduki oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan wakil gubernurnya serta istri dari Gubernur Sulawesi Tengah. Ya. Saleha, kemudian untuk keamanan sendiri di kediaman gubernur saat ini seperti apa, dan juga mungkin bisa dijelaskan terkait kedatangan yang bersangkutan nanti Gubernur terpilih Sulteng ini untuk untuk protokol kesehatan yang diberlakukan pada saat acara seperti apa nantinya? Ya, protokol kesehatannya itu di sini sudah ditempati banyak di titik-titik tertentu tempat cucian tangan dan hand sanitizer. Nah, di situ juga ada Satpol PP dan petugas damkar untuk mengantisipasi keamanan yang akan terjadi nanti. Dan sekarang ini telah juga dilangsungkan penyemprotan desinfektan oleh Satuan Brimob dari Polda Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih banyak Nur Saleha atas laporan Anda melaporkan langsung dari kediaman Gubernur terpilih Sulteng pasca pelantikan. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapernitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku lagi main. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Acara For Hand Dinner diadakan oleh 4 Point Surabaya dan juga Aqua Reflection. Para tamu yang hadir akan dijamu kuliner lintas Eropa hingga Mediterania yang mana merupakan area lobi 4 Point Surabaya. Kuliner yang dihadirkan merupakan kreasi dari Chef Chandra Yudaswara yang dikenal sebagai celebrity chef serta Chef The Party 4 Point Surabaya yakni Chef Agustinus. Bagaimana informasi selengkapnya terkait For Hand Dinner di 4 Point Surabaya ini? Telah tersambung bersama saya, wartawan surya.co.id, ada Akira Tandika di sana. Halo, Akira, selamat sore. Halo, selamat sore, Nila. Akira, bisa dijelaskan apa sebenarnya acara For Hand Dinner ini? Oke, baik. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nila tadi, bahwa acara For Hands Dinner merupakan kolaborasi yang diadakan oleh 4 Point Surabaya dan juga Aqua Reflection, di mana For Hands Dinner ini merupakan makan malam tematik yang digelar di The Lounge. The Lounge ini merupakan area lobby lounge milik 4 Point Surabaya yang saat ini mulai dialihfungsikan sebagai tempat pertemuan, karena memang sejak pandemi tempat ini banyak dikunjungi oleh tamu selain tamu hotel. Jadi pengunjung luar, pengunjung umum bisa masuk ke lobby lounge ini tanpa menginap di 4 Point Surabaya. Begitu. Akhirnya untuk acara ini sendiri berlangsung kapan dan dihadiri oleh siapa saja? Acara ini berlangsung sejak tanggal 15 Juni 2021 hingga akhir bulan Juni ini. Jadi dari tanggal 15 sampai 30 Juni seluruh menu kreasi ala Chef Chandra Yudaswara maksud saya dengan Chef Agustinus dari 4 Point Surabaya bisa dinikmati oleh pengunjung selain yang menginap di 4 Point Hotel Surabaya. Gitu. Kemudian untuk dijelaskan pada Tribuners, akhirnya apa yang spesial dari menu For Hand Dinner ini? Oke, baik. Terima kasih Nila. Kalau boleh saya bercerita sedikit mengenai apa sih yang spesial dari For Hands Dinner di 4 Point Surabaya ini adalah itu tadi merupakan kuliner hasil kreasi dari Chef Chandra dan juga Chef Agustinus. Jadi ini memang bentuknya adalah set table, jadi mulai dari appetizer hingga dessert semuanya disajikan satu persatu yang merupakan hasil kreasi dari Chef Chandra dan juga Chef Agus. Nah, surprisingly rasanya ini sangat bisa diterima. Jadi kalau misal teman-teman pernah mencoba mencicipi kuliner yang bentuknya set table seperti itu, memang ada beberapa rasa yang tidak bisa kita terima karena tidak sesuai, karena juga kita nggak pernah ngerasain kuliner itu. Tapi untuk kuliner yang kemarin disajikan oleh Chef Chandra dan juga Chef Agustinus di 4 Hands Dinner itu sangat bisa diterima. Nah, kalau saya boleh juga ngasih bocoran nih, kemarin waktu saya datang ke acara tersebut, selain disambut oleh pihak dari Aqua Reflection dan juga 4 Point,
para tamu yang hadir langsung diberikan minuman pembuka yang merupakan sparkling dari Aqua Reflection yang dikreasikan oleh bartender di The Lounge 4 Point Surabaya. Kemudian untuk makanan pembuka ada dihidangkan spinach ricotta empanadas. Ini maaf kalau misal ejaan saya kurang betul, tapi memang seperti itu tulisannya. Jadi makanan ini bentuknya merupakan pastry yang diisi dengan keju ricotta dan juga ada potongan bayam di dalamnya. Jadi saat dinikmati rasanya nggak hanya sekedar asin, tapi ada rasa-rasa lain yang gurih. Kemudian ditambah dengan saus salsa yang manis dan asam serta ada pasta kacang polong. Itu untuk appetizer. Kemudian ada main course dari 1 sampai 4. Jadi main course yang pertama itu merupakan kreasi dari Chef Agus yang bernama ensalada al salmone. Jadi memang basicnya dia adalah salmon bakar yang kemudian disajikan bersama salad. Kemudian masuk ke second course-nya ini baru merupakan kreasi dari Chef Chandra, yaitu dinamakan The Sea. The Sea ini seperti namanya, kalau kita tahu dia basicnya adalah seafood dari lobster yang kemudian dimakan bersama apel dan juga jeruk, kemudian disiram dengan saus cream fresh. Jadi yang spesialnya dari makanan ini adalah buat teman-teman yang nggak suka seafood akan tetap bisa makan karena rasa amis dari lobster dan juga beberapa bahan laut lainnya itu nggak terasa di hidangan ini. Selanjutnya ada hidangan yang diberi nama The Land. The Land ini isinya adalah wagyu beef sirloin yang kalau saya lihat sih sepertinya dia dipanggang dulu, jadi memang pinggir-pinggirnya itu crispy tapi dalamnya masih juicy. Dan kalau misal teman-teman suka makan daging kan biasanya ada apa istilahnya kayak dia level kematangan ya. Nah kalau level kematangan ini sepertinya dia di atas medium rare ya. Jadi walaupun dagingnya masih terlihat merah, cuman dia itu masih terasa teksturnya tuh nggak lembek. Jadi teman-teman kalau misal nggak suka nih daging-daging yang kurang matang, masih bisa makan ini. Dan daging ini disajikan bersama mashed potato. Uniknya mashed potato ini nggak seperti mashed potato pada umumnya yang dia cuma kentang kemudian ditumbuk dan diberi butter, tapi dia bentuknya seperti perkedel yang biasa kita makan bareng sop ayam. Jadi dia crispy di luar tapi lembut di dalam, dan juga ada beberapa potongan sayur di dalamnya. Sementara untuk sajian penutup, Four Hands ternyata menghadirkan dessert yang basicnya dari buah nanas dan juga puding kelapa. Seperti itu, Mila. Oke, terima kasih banyak Akira dan Dika melaporkan terkait For Hand Dinner. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi Anda, saudara yang ingin melakukan kuliner. Tadi disampaikan juga oleh Akira bahwa ini For Hand Dinner ini dibuka sejak tanggal 15 dan masih bisa Anda nikmati sampai nanti tanggal 30 Juni. Terima kasih banyak Akira atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan hasil pemilihan Rektor Universitas Haluoleo Pilrek UHO 2021, Profesor Muhammad Zamrun Firihu terpilih dengan 121 suara di Pilrek UHO 2021 ini. Prof. Zamrun sebelumnya merupakan Rektor UHO Kendari periode 2016-2021. Dalam pemilihan rektor tersebut, Prof. Buyung Sarita yang meraih 26 suara, dan juga Dr. Jamher Safani dengan 21 suara. Proses penghitungan suara pada Pilrek UHO periode 2021 hingga 2024 ini telah berakhir pada Rabu 16 Juni 2021 petang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya, ada wartawan Tribun News Ultra, ada Amelda Devi di sana. Halo Amelda. Halo Nila. Amelda, bisa diinformasikan untuk detailnya hasil pemilihan Rektor Universitas Haluoleo ini seperti apa? Ya, baik Nila, dari total suara yang seperti Nila sampaikan tadi bahwa Prof. Zamrun memperoleh 121 suara, kemudian Jamhir memperoleh 21 suara, dan Buyung memperoleh 26 suara.
Jadi total suara yang diperoleh itu berasal dari 65% anggota Senat, kemudian 35% suara kementerian. Untuk diketahui anggota Senat itu seluruhnya ada 113, namun yang hadir saat Pilrek kemarin itu ada 109 orang. Jadi hasil perhitungan berdasarkan kehadiran, kemudian setelah dikonversi jumlah suara menteri yang dihitung 35/65 dikali 109 sesuai jumlah anggota Senat yang hadir, didapatkan hasil 59 suara untuk menteri. Sehingga diperoleh total suara itu 168. Untuk sosok dari Prof. Zamrun ini sendiri seperti apa? Amelda, mungkin bisa diinformasikan? Ya, baik. Jadi Prof. Zamrun ini sebelumnya merupakan rektor juga dari periode 2016 sampai 2021 ini, kemudian kali ini terpilih untuk kedua kalinya untuk periode 2021 hingga 2025. Nah, sosok Prof. Zamrun ini sendiri dikenal begitu akrab dengan beberapa mahasiswa juga. Kemudian untuk diketahui, Prof. Zamrun ini merupakan dosen dari Fakultas MIPA, khususnya di konsentrasi kimia. Maksud saya fisika. Yang juga telah menjabat sebagai rektor sebelumnya dan juga merupakan seorang dosen. Setelah terpilih kembali begitu ya untuk menjadi rektor Universitas Halu Oleo ini, apakah memang ada visi misi baru yang ingin dilanjutkan atau pernyataan dari beliau, Amelda? Iya, seperti yang diketahui, visi misi beliau itu untuk membangun, melanjutkan visi misi sebelumnya dan memajukan kampus Universitas Halu Oleo, ya tentunya dengan berkoordinasi lagi dengan para stakeholder yang ada, dan juga sempat disampaikan harapan dari Ketua Senat juga sendiri bahwa diharapkan ini Prof. Zamrun bisa mengemban tugasnya dengan baik. Baik, terima kasih banyak Amelda Devi atas laporan Anda terkait hasil pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo untuk periode 2021 hingga mendatang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Memperingati hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1338 tahun, pemerintah Kota Palembang terus berbenah. Sejak 5 tahun terakhir, Kota Palembang memang sudah banyak melakukan pembangunan yang saat ini telah dirasakan oleh warga Kota Palembang. Salah satunya adalah dengan restorasi Sungai Sekanak Lambidaro yang saat ini menjadi mega proyek Kota Palembang yang tengah dimulai pengerjaannya. Proyek bernilai 1,4 triliun atau 250 miliar ini terus dikejar oleh pemerintah Kota Palembang yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2023 mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Sumsel di sana, Sri Hidayatun. Halo, Sri, selamat petang. Selamat petang, Nila. Bisa dijelaskan pada Tribuners apa saja program-program strategis dari Kota Palembang yang saat ini sedang tengah dikerjakan? Iya, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa ada 9 program strategis pembangunan Kota Palembang di tahun 2020 hingga 2023, yakni restorasi Sungai Sekanak Lambidaro, pembangunan flyover Simpang Sekip, pembangunan underpass Simpang Caritas, pembangunan embung konservasi 1000 hektar wilayah Gandus, pembangunan Jalan Nurdin Panji sampai ke Pelabuhan Bombaru, pembangunan perkuatan tebing atau turap Sungai Musi, pembangunan kaki jembatan Musi 4 menuju Ahmad Yani, pembangunan intek dan jaringan pipa transmisi air baku sistem Gandus, dan yang terakhir pembangunan sistem penyediaan air atau SPAM di Kecamatan Kalidoni. Nah, dari 9 program strategis ini memang salah satu mega proyek yang ada yang menjadi andalan pemerintah Kota Palembang adalah pembangunan restorasi Sungai Sekanak Lambidaro, karena pemerintah Kota Palembang menggelontorkan biaya sebesar 250 miliar untuk pembangunan proyek ini. Apa yang menjadi tujuan utama dari restorasi Sungai Sekanak Lambidaro ini? Iya, memang tujuan proyek restorasi Sungai Sekanak Lambidaro ini selain untuk mencegah, mengendalikan banjir maksud saya di Kota Palembang, tentunya untuk juga restorasi Sungai Sekanak Lambidaro ini untuk mengembalikan kembali kejernihan air Sungai Musi.
Nah, nantinya setiap limbah yang ada di sepanjang sungai Sekan Alam Bidaru ini akan tersambung dengan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL di Sungai Selayur. Nah, sehingga nanti air yang masuk di sungai itu tidak akan tercemar lagi. Tentunya bukan hanya untuk mengembalikan fungsinya maksud saya, juga akan berdampak kepada perekonomian warga. Karena pemerintah juga akan menjadikan ini destinasi wisata baru, yang konsepnya nanti perahu besar itu bisa berlayar di sepanjang Sungai Sekan Alam Bidaru sehingga menarik perhatian dari wisatawan yang datang ke Palembang, Mila. Untuk saat ini proses dan juga progres pembangunan dari Sekan Alam Bidaru ini sudah sejauh apa? Oke, memang sempat terhenti di tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Sekarang pemerintah Kota Palembang melanjutkan lagi mega proyek restorasi Sungai Sekan Alam Bidaru ini sepanjang 11 km. Dan saat ini sudah 1 km yang rampung, Nila, yang berada tepatnya di samping kantor wali kota hingga Jembatan Karang. Dan saat ini sedang tahap pengerjaan proyek kedua yang sempat terhenti di tahun lalu. Nah, satu hari menjelang ulang tahun Kota Palembang hari ini, kemarin wali kota Palembang Harno Yoyo melakukan peninjauan di salah satu bagian dari restorasi Sungai Sekan Alam Bidaru ini, tepatnya di Lebak Cindo, yang saat ini pengerjaannya sudah hampir 90%. Memang ditargetkan pengerjaan proyek semuanya ini seluruhnya terampung di tahun 2023. Demikian, Nila. Baik, saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Wali Kota Palembang, Harno Joyo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Mudah-mudahan ya, tadi kan disampaikan ada beberapa warga masyarakat yang masih ada 2 rumah lagi. 2 rumah, Pak. Kami juga menghimbau, mari sama-sama lah kita mendukung program pemerintah ini. Karena terkait dengan ini yang tadinya kita saksikan sendiri. Sekarang ini kumuh kan, luar biasa kan tempatnya. Dan rumahnya sudah bagus. Artinya dengan tempat yang rapi, bersih, insya Allah derajat kesehatan di masyarakat makin membaik, dan insya Allah ekonomi juga bisa tumbuh di sini ya. Dan dulu kita ramai-ramai di Pendistrian Sudirman. Kami yakin kalau tempat ini sudah bagus, kemudian IPAL disiapkan secara komunal di sini, mudah-mudahan air ini bisa terjaga. Artinya kita nanti untuk rekreasi di sini mudah-mudahan ya. Ini juga merupakan sebagai destinasi yang baru bagi masyarakat Kota Palembang khususnya. Ini terus sampai ke Rumah Sakit Bunda tuh, Pak? Ini kan terusnya sampai Sekan Alam Bidaru. Proyek ini sudah masuk proyek strategi nasional. Jadi 11 km Sekan Alam Bidaru ini menjadi target kita kan. Mudah-mudahan ke depan proyek ini secara multias ya, Pak Irwan akan melaksanakan, nanti kan lanjut terus ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara, pihak kepolisian telah berhasil menangkap beberapa pelaku dalam kasus tewasnya seorang pria yang ditemukan terbakar di Maros pada Jumat lalu. Dari sejumlah pelaku, 1 diantaranya diketahui berjenis kelamin perempuan. Sebelum dihabisi, korban diketahui sempat dipukuli di rumah wanita muda tersebut. Dari fakta pihak kepolisian, sebelum dibakar, korban sebelumnya telah dibunuh di sebuah hotel. Mayatnya kemudian dibawa oleh para pelaku ke Maros menggunakan mobil rental, kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kasus pembunuhan ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada Muslimin Emba di sana. Halo Emba. Emba, bisa dijelaskan untuk kronologi pembunuhan, apakah ada perkembangan setelah para pelaku ini telah ditangkap oleh pihak kepolisian? Emba, kami masih belum berhasil mendengarkan suara Anda. Ya Nila, baik Nila. Ya. Oke, Emba, bisa dijelaskan, ini kan beberapa pelaku pembunuhan dari pria yang mayatnya ditemukan terbakar sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Bisa dijelaskan untuk kronologi pembunuhan ini seperti apa setelah para pelaku telah berhasil ditangkap? Ya. Tadi siang, tepatnya di Mapolda Sulawesi Selatan, telah dilakukan press conference terkait pengungkapan kasus pembunuhan sekaligus pembakaran jasad manusia yang ditemukan di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dapat kami jelaskan dari press con tersebut
ada 8 pelaku yang telah diamankan. Jadi total pelaku sendiri ada 9 orang, namun 1 masih dalam pencarian atau berstatus DPO. Dari ke-8 pelaku ini, 1 diantaranya merupakan seorang wanita muda berinisial H alias Lala, berumur 23 tahun. Untuk peran dari ke-8 pelaku ini, mereka sendiri itu disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana, di mana dari kronologi awal kejadian atau pembunuhan itu, awalnya si korban ini dijemput di rumahnya oleh 2 teman pria, yaitu MA dan temannya, menggunakan motor ke salah satu hotel. Namun belakangan diketahui si pria ini yang berinisial MA menjalin hubungan sesama jenis dengan si korban alias Rian. Dari hubungan itu, si pelaku MA mendapati chat WhatsApp dari Rian. Rian ini juga melakukan chat dengan pria lain yang membuat si MA cemburu. Dari dasar kecemburuan itu, MA pun emosi lalu merencanakan ataupun melakukan tindak penganiayaan terhadap korban Rian di hotel tempat mereka berencana bertemu. Dari situ si pelaku MA ini kemudian menganiaya korban, terus sampai ke rumah si perempuan, si Lala. Di rumah si Lala ini, Rian kembali dianiaya karena kedapatan mencoba kabur dari rumah tersebut. Dari penganiayaan itu, akibatnya si Rian meninggal dunia, lalu jasadnya dibawa ke Kabupaten Maros. Setibanya di sana, kemudian dibakar. Demikian, Nila. Baik, Mbak, artinya apakah sejauh ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap motif dari para pelaku? Jadi untuk motif dari pembunuhan serta pembakaran jasad manusia ini dapat dijelaskan bahwasanya motifnya awalnya itu adalah cemburu atau motif asmara antara pelaku pria MA dengan si korban Rian. Jadi polisi mengungkap bahwasanya ini berawal dari kecemburuan karena hubungan sesama jenis yang telah terjalin sebelumnya. Untuk pelaku wanita sendiri, Mbak, yang sempat Anda katakan bahwa tadi korban sempat dibawa oleh 2 pelaku lain ke kediaman sang wanita, begitu ya? Apa kaitannya korban, pelaku, dan juga si wanita ini? Apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian? Ya, untuk si wanita, si Lala ini untuk perannya sendiri dalam kasus pembunuhan ini disinyalir sebagai orang yang memfasilitasi terjadinya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan nyawa seseorang meninggal dunia. Jadi di lokasi atau di rumah si Lala ini itu juga berlangsung penganiayaan di sana sampai si Rian ini meninggal dunia. Kemudian si Lala ini juga memfasilitasi para pelaku MA dan kawan-kawannya untuk merental mobil membawa jasad si Rian ke Kabupaten Maros. Inilah. Mbak, kemudian ini kan ada 8 tersangka dan ada 1 tersangka lagi yang belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Apa pidana yang nantinya akan menjerat ke-9 pelaku ini? Untuk pasal yang disangkakan dari aparat kepolisian sendiri dalam kasus ini, utamanya Polda Sulsel, itu para pelaku disangkakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup penjara atau maksimal 20 tahun penjara. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah melakukan wawancara dengan Kapolda Sulsel sendiri terkait rentetan kronologi dari sampai awal si korban dijemput di rumah hingga dieksekusi di rumah si Lala dan dibakar di Kabupaten Maros. Inilah. Seperti kita ketahui, ini berawal pada saat hari Selasa. Awal pertama kami sampaikan dulu, ini merupakan kasus yang terkait juga dengan jaringan prostitusi yang kita sedang dalami. Ini akibat dari permasalahan yang kita
awal kita temukan adanya mayat yang terbakar di Maros. Dari hasil pengungkapan ternyata kita di situ mengungkap adanya jaringan prostitusi yang selama ini sudah berlangsung, dan ini kita sedang dalami untuk kasus prostitusi itu sendiri. Jadi awal pertama pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 ini bertempat di hotel wisata Jalan Kajibau, Kota Makassar. Kemudian TKP kedua, jadi ini ada 3 TKP. TKP kedua ini di rumah salah satu tersangka H alias L yang terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal. Ini di tempat di Jalan Sungai Limbogo, Lorong Bangka. Dan TKP ketiga hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 04.30 dengan ditemukannya mayat di Kampung Tompo, Ladang, Desa Padairung, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Adapun identitas korban berinisial R, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, pekerjaan pelajar mahasiswa dengan alamat di Tamalate, Sumbu Oku, Kabupaten. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, saudara, saya terus mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Nila Irdal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!